semua, balik lagi di Kenalpot. Kenal lebih dalam bersama podcast. Bareng aku, Alia yang akan menemani kalian ngebahas topik-topik seru dan pastinya bermakna. Nah, di podcast ini aku nggak cuma sendirian loh. Aku ditemani oleh dua partner, yaitu Aska dan Shaina. Halo, kenalin aku Bella Hadid. Enggak, maaf bercanda. Halo, aku Askania. Hari ini tapi kita bakal ngobrolin bareng tentang sesuatu yang kayaknya tuh kita sering ucapin, sering kita dengar, sering kita temuin, tapi kita tuh suka gak sadar kalau ini tuh ini. Ya, dan aku Shaina. Kalian pernah gak sih kayak lagi iseng scroll TikTok, terus kayak ketemu tuh satu teks yang bikin kalian tuh kayak wow, kayak terkagum-kagum gitu. Nah, itu dia. Kadang kita tuh suka nemu tulisan yang bikin kita ngerasa, wah ini aku banget. Atau, duh aku jadi semangat lagi nih. Dan ternyata tulisan kayak gitu termasuk ke dalam teks inspiratif loh. Wah, iya aku baru tahu. Tapi sebenarnya teks inspiratif itu apa ya, Al? Jadi gini, teks inspiratif itu adalah jenis teks naratif yang menceritakan tokoh-tokoh sebagai tokoh panutan. Biasanya sih bentuknya cerita, bisa nyata maupun fiksi. Tapi intinya bikin kita terinspirasi. Yang bikin keren dari teks inspiratif tuh kayak dia tuh sederhana, tapi kayak nyentuh hati gitu. Jadi kayak ngena banget. Yes, aku setuju. Aku juga mau ngeluarin pendapat aku kalau misalnya menurut aku kalimat inspiratif itu kalimat yang bisa bikin kamu melek, kamu engeh atau ke-trigger buat jadi versi diri kamu yang lebih baik. Pokoknya yang bikin kamu tuh mikir, wah bener juga kata dia. Terus kayak contohnya tuh jangan takut gagal, karena dari gagal kamu bisa belajar buat jadi lebih baik ke depannya. Makanya, teks inspiratif itu penting banget. Apalagi di zaman sekarang yang serba cepat dan kadang bikin kita ngerasa lelah. Nah, biar makin paham, yuk kita bahas ciri-ciri dari teks inspiratif itu kayak gimana sih? Aku izin jawab, aku sempat baca di Kompas.com. Kalau nggak salah, seingat aku, teks inspiratif itu yang mengandung pesan moral. Misalnya tuh kayak tentang kejujuran, perjuangan, ketulusan, atau tentang pantang menyerah gitu. Nah, aku juga ada lagi nih. Jadi, teks inspiratif itu umumnya juga diangkat dari kisah nyata. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal positif yang terjadi dalam kisah tersebut bisa juga dirasakan dan dilalui oleh pembaca. Aku juga dapat info ini dari detik.com. Dan yang terakhir, biasanya di dalam teks inspiratif itu ada konflik atau tantangan yang berhasil dilalui oleh tokohnya. Kayak nanti dari situ kita belajar. Kayak contohnya, oh ternyata dia bisa loh bangkit. Masa gue enggak sih? Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Semoga setelah ini kalian jadi lebih peka sama tulisan-tulisan inspiratif. Dan mungkin kalian bisa mulai nulis sendiri loh. Iya, jadi jangan ngerasa kalau cerita kamu itu biasa-biasa aja ya. Karena bisa jadi yang kamu anggap biasa itu luar biasa banget buat orang lain. See you teman-teman, tetap semangat dan tetap jadi versi terbaik dari kalian ya.